Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna, yang telah menciptakan manusia menjadi makhluk yang paling sempurna dan yang mengkaruniakan kepada manusia sebuah akal yang menjadikannya lebih sempurna. Salawat ma'asalam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana ajarannya, tuntunannya senantiasa dianut oleh seluruh umat Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman ilmu pengetahuan yang melimpah ruah. Hadirin rahimakumullah, kemajuan zaman telah menuntut kita untuk meningkatkan daya pikir kita. Berbagai bentuk peristiwa baru, konflik-konflik baru mengharuskan kita menyelesaikannya dengan pikiran yang terbuka dan penuh kehati-hatian. Kemajuan zaman pada akhirnya menuntut kita untuk lebih cerdas menghadapi kehidupan. Lalu apa yang perlu kita siapkan? Merujuk ungkapan Imam Syafi'i dalam Manaqib Asy-Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaknya dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaknya dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaknya dengan ilmu. Dengan demikian kita telah tahu bahwa ilmu adalah suatu hal yang teramat penting, yang dengannya kita dapat menentukan langkah-langkah yang lebih baik dan lebih tepat. Di sini izinkanlah saya mengungkapkan 3 keutamaan orang-orang berilmu atau orang-orang yang mencari ilmu. Yang pertama, Allah akan angkat derajat orang-orang yang berilmu. Dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman, dan Allah akan mengangkat beberapa derajat orang-orang yang berilmu. Dengan iman, kita akan lebih tepat merasakan bagaimana langkah-langkah yang tepat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan ilmu, kita akan tahu jalan mana yang lebih baik, dan kita akan lebih bijaksana dalam menyikapi suatu hal. Yang kedua, ilmu pengetahuan adalah perhiasan yang menjaga dan menjadikan orang yang berilmu itu sebagai sesuatu yang utama. Seperti gubahan syair Syekh Muhammad bin Hasan bin Abdullah dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Ta'allam fa innal ilma zainu li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasba fi buhuril fawaidi. Belajarlah, karena ilmu akan menghiasi ahlinya. Ia adalah sebuah keutamaan
ia adalah sebuah tanda bagi segala pujian. Carilah ilmu agar setiap hari mendapatkan suatu tambahan dan berenanglah kepada samudra ilmu. Contohnya, seseorang yang tekun belajar fikih, kemudian ia pandai dan mengerti fikih, maka ia akan disebut sebagai ahli fikih. Dan dengan ilmu fikihnya, ia akan menghadapi kehidupan dengan lebih baik dan bijaksana. Kemudian contoh lain, orang yang pandai mengkonstruksi bangunan akan disebut sebagai arsitek, yang dengan ilmunya ini ia akan membangun gedung-gedung yang indah, gedung-gedung yang tinggi dan megah. Yang ketiga, ia adalah sebuah kemanfaatan yang tidak akan pernah terputus meski orang yang beramal itu telah meninggal dunia. Seperti dalam hadis an Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, apabila anak cucu Adam telah meninggal, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama yaitu sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak-anak solih yang senantiasa mendoakannya. Hadirin rahimakumullah, dapat kita simpulkan bahwa keseimbangan antara iman dan ilmu ialah yang sangat penting bagi kehidupan kita. Syukron katsiran. Semoga Ramadan tahun ini dapat membawa kita menjadi hamba yang lebih baik lagi. Akhirul kata, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.